Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Lupa bagaimana itu bersenang-senang. Nazila, gumam Nolan yang membuat Sarah lantas menoleh. Ternyata sekretarismu itu hebat juga. Bisa mengenal orang sekelas Kevin Prayoga. Ujar Sarah yang langsung menarik Noran masuk ke dalam ruang VIP. Kau mengenalnya? Tanya Noran sambil menuntun Sarah agar duduk di sofa bersebelahan dengannya. Mengenal sih enggak, cuma ya aku tahu, yang... Aku udah beberapa kali ngisi acara fashion show di Angkasa Mall. Jadi sedikit banyak aku tahu sama dia yang merupakan dirut Angkasa Mall. Sekaligus putra dari pemilik Angkasa Mall. Kan kalau ada acara, bukan presidennya yang turun tangan, tapi dirutnya itu. Paling ya sekedar memantau aja sih. Orangnya ramah cuma ya itu, sulit didekati. Itu kata teman aku sih, yang. Makanya aku salut sekretaris kamu bisa kenal dia. Malah tadi, untuk pertama kali aku lihat dia senyum kayak gitu. Apa mereka ada hubungannya? Ujar Sarah seraya berpikir. Udah ngapain pikirin mereka? Mending pikirin kita yang sebentar lagi merit. Ujar Noran seraya menggenggam tangan Sarah. Pulang ini, kita ke butik yuk. Kita cek gaun kamu udah selesai sampai mana. Imbuh Noran yang diangguki Sarah. Sementara itu, di meja Nazila dan Kevin. Gimana kabar ibu, lah? Tanya Kevin sesaat setelah mereka makan. Kabar ibu masih seperti dulu, Vin. Ucapnya sendu. Tapi beliau tetap sehat kan? Tanya Kevin lagi yang diangguki Nazila. Baguslah, yang penting ibu sehat. Walaupun belum ada perubahan, kamu jangan selalu bersedih. Yakinlah, mereka yang berbuat zolim pasti akan ada ganjarannya. Tukas Kevin menguatkan seraya menggenggam tangan Nazila. Noran yang kebetulan ingin pergi ke toilet, tak sengaja melihat bagaimana Kevin begitu memperhatikan Nazila. Otaknya mulai menduga, mungkinkah keduanya memiliki hubungan spesial? Tapi dari cara mereka saling menyapa di ruang meeting tadi, dapat ia ketahui itu merupakan pertemuan mereka kembali setelah beberapa saat tidak bertemu. Apakah hubungan mereka tidak direstui? Sebab ia tahu, Nazila merupakan orang biasa. Sedangkan Kevin merupakan putra pemilik Angkasa Mall, cucu pemilik perusahaan terbesar di negaranya saat ini, apalagi kalau perusahaan angkasa. Dengan perusahaan induknya adalah Angkasa Group yang kini dipegang Aglian, Noran menggelengkan kepalanya karena terlalu banyak berpikir. Lagi pula itu bukan ranahnya, terserahlah pikirnya. Ia pun segera melanjutkan tujuannya semula yang ingin ke kamar kecil. Pagi ini semua karyawan PT Malikindo tengah sibuk. Tak terkecuali Nazila yang merupakan sekretaris Noran Malik Ashauki. Mereka bukan hanya sibuk mempersiapkan pembukaan store resmi penjualan produk perawatan bayi PT Malikindo.
dengan brand Bubble Off, tetapi juga tengah sibuk menyiapkan acara gathering yang akan diadakan 2 minggu lagi. Tepatnya malam setelah pembukaan store Bubble Off, Nazila kini tengah sibuk berkutat di depan layar persegi. Sambil menekan huruf demi huruf juga angka di papan keyboard. Namun, konsentrasinya seketika buyar. Saat panggilan telepon masuk yang ternyata itu dari atasannya. "Iya tuan, ada yang Anda butuhkan?" Tanya Nazila formal dan sopan. "Siang nanti selepas makan siang temani saya ke pabrik untuk meninjau proses produksi produk Bubble Off," titah Noran. "Tapi tuan, bukannya biasanya Anda pergi dengan Pak J?" Tanya Nazila heran. "J sedang saya perintahkan menemui pakar kecantikan Nyonya Arsyafina," sahutnya kemudian langsung menutup telepon. Nazila menghela nafas, pekerjaannya saja belum tuntas. Sudah diminta mengerjakan tugas yang lainnya. Ini saja sudah hampir jam makan siang. Bisa ia kembali melewatkan makan siangnya. Bisa saja ia sekalian memesan saat memesankan makan siang atasannya. Tapi ia tak mau sebab ia sangat tahu harga setiap menu makanan yang biasa disantap atasannya itu. Menu restoran ternama, tentu harganya pun tidaklah murah. Nazila pun kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tuntas. Ia tak suka menunda suatu pekerjaan. Baginya, semakin cepat selesai, makin baik. Tapi tetap yang utama harus dikerjakan dengan teliti. Bukan hanya cepat lalu dikerjakan asal-asalan. Pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan bukannya memberikan hasil yang baik. Tapi justru sebaliknya, bisa merepotkan setelahnya. Tak terasa jam makan siang telah usai dan pekerjaannya sedikit lagi selesai. Tepat saat pintu ruangan CEO terbuka, di saat bersamaan hasil ketikannya telah selesai. Ia pun segera menyimpan file itu di folder khusus. Setelah selesai, Nazila segera mematikan komputernya dan bersiap untuk menemani sang atasan. "Sudah siap?" tanya Noran datar. Nazila pun mengangguk seraya mencangklong tas selempannya dan memasukkan tab khusus untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Sepanjang perjalanan menuju pabrik, hanya ada keheningan yang melanda. Baik sopir, Nazila, maupun Noran tak ada yang terlibat percakapan apapun. Benar hening. Hanya ada suara deru mesin mobil yang melaju menjadi pengisi suara di keheningan perjalanan itu. Tak lama kemudian, mobil mereka pun memasuki kawasan pabrik milik PT Malikindo. Pabrik itu sangat luas, terdiri dari beberapa gedung khusus memproduksi barang. Juga beberapa pabrik pengemasan, juga sebuah gedung perkantoran. "Selamat siang, Pak Noran," sambut manajer produksi saat melihat Noran baru saja turun dari dalam mobil diikuti Nazila. "Selamat siang juga, lama nggak lihat kamu," sapa manajer produksi itu juga pada Nazila yang disambut Nazila dengan tersenyum tipis. "Siang juga Pak Ardi," sahut Noran. Karena Noran ingin segera meninjau pabrik, mereka pun gegas melangkahkan kaki menuju pabrik untuk meninjaunya satu persatu. "Bagaimana situasi pabrik sekarang? Ada kendala?"
Tanya Noran sembari berjalan memperhatikan pekerjaan bagian produksi. Alhamdulillah, tidak ada masalah, Pak. Semuanya lancar dan aman terkendali. Untuk produk promo sudah selesai dikemas sesuai permintaan pusat. Jelas Ardi sembari menunjukkan produk-produk yang telah dikemas sedemikian rupa agar terlihat menarik. Setelah selesai dengan kegiatan meninjau produktivitas pabrik, Noran dan Nazila pun segera kembali ke kantor diantar sopir pribadi Noran. Lah, apa proposal kegiatan gathering telah rampung? Tanya Noran sebelum masuk ke ruangannya. Ah, sudah Tuan, sebentar. Nazila pun segera mengambil proposal yang telah direvisinya dan memberikannya pada Noran. Noran pun menerimanya dan segera masuk ke dalam ruangannya. Surprise! Seru seseorang saat Noran masuk ke dalam ruangannya. Noran sampai terhuyung ke belakang akibat Sarah yang tiba-tiba saja melompat dan memeluknya. Nazila yang sudah duduk di kursinya pun sampai terlonjak melihat kemesraan yang dipertontonkan pasangan Noran dan Sarah itu. Sayang, kok kamu ada di sini? Tanya Noran saat pelukan mereka terlepas. Kenapa? Nggak suka aku datang tiba-tiba ke kantormu? Takut terpergok tengah selingkuh? Ketus Sarah saat mendengar Noran mempertanyakan kedatangannya yang tiba-tiba. Nggak sayang, maksud aku bukan gitu. Kan biasanya kamu jam segini sedang ada pemotretan jadi bingung aja. Ucap Noran lembut tak ingin kekasihnya salah paham. Mata Sarah memicing tajam. Duh, udah ngambeknya. Entar jadi jelek. Goda Noran sambil mencubit gemas hidung Sarah. Ih, jangan cubit, entar hidung aku merah. Sergah Sarah sambil menepis tangan Noran dari hidungnya. Kebetulan sore ini aku gak ada pemotretan sayang. Jadi aku pingin shopping sama kamu, mau ya? Bujuk Sarah sambil mengerlingkan sebelah matanya. Aku dengan di store channel ada tas model terbaru edisi terbatas. Aku pingin beli, sayang. Mau kan temenin aku? Takutnya kalau telat bakal kehabisan. Bujuk Sarah sambil bergelayut manja di lengan Noran. Noran lantas tersenyum sambil mengusap puncak kepala Sarah. It's okay, aku simpan ini dulu ya. Ucap Noran seraya tersenyum. Noran memang selalu menuruti permintaan Sarah. Karena baginya kebahagiaan Sarah adalah yang paling utama. Yes, thank you, darling. Bisik Sarah seraya mengecup pipi Noran mesra. 2 minggu kemudian. Acara launching store resmi produk brand Bubble Love keluaran PT Malikindo berlangsung secara meriah. Acara dipandu oleh MC kenamaan ibu kota membuat acara kian meriah. Apalagi dengan didatangkannya artis-artis ternama. Mulai dari artis cilik hingga dewasa, membuat kemeriahan kian kentara. Acara launching ini diisi dengan berbagai kegiatan. Seperti lomba menggambar untuk anak-anak, lomba fashion show kids, lomba mewarnai, lomba bayi sehat, dan lain-lain. Antusiasme masyarakat khususnya para ibu membuat program PT Malikindo sukses besar.
Bahkan produk mereka sampai laku ratusan ribu pieces membuat Noran selaku CEO PT tersenyum lebar. Selamat Tuan atas kesuksesan acaranya, ucap Kevin yang juga hadir menyaksikan kemeriahan acara itu. Ia pun mengulurkan tangan untuk bersalaman. Terima kasih Tuan, semua ini berkat support dari Anda. Saya ucapkan terima kasih kembali atas kerjasamanya. Balas Noran dengan senyum merekah lalau, ia pun menyambut uluran tangan itu dengan senang hati. Sebagai ucapan terima kasih, Noran mengajak Kevin dan asisten pribadinya makan di sebuah restoran yang juga ada di Angkasa Mall. Kevin pun menyetujuinya. Lah, kamu gak ikut? Tanya Kevin saat melihat hanya Noran dan Jay dari pihak Malikindo yang berjalan menuju restoran. Ah, nggak Kev, aku belum lapar, sahutnya seraya tersenyum tipis. Semua itu tak luput dari tatapan Noran dan Jay. Ikut aja, nah, kalau nggak lapar kan, bisa pesan minum. Aku yakin kamu haus dari tadi mondar-mandir urus ini itu. Tukas Jay seraya menggerakkan dagunya ke arah restoran. Lalu Nazila melirik sang atasan. Tentu ia tak berani membuat keputusan tanpa persetujuan Noran. Jay, benar, ayo kita makan siang bersama. Karena Noran telah mengizinkan, Nazila pun akhirnya mengikuti keempat orang tersebut menuju restoran. Makan siang telah usai, pun acara launching store resmi Bubble Love juga telah usai. Namun, semua karyawan yang terlibat secara langsung masih tampak sibuk membereskan segala sesuatu. Begitu pula Nazila yang tampak sibuk merampungkan laporan hasil kegiatan launching. Untuk segera dilaporkan dengan sang atasan. Sebelum mereka bergegas datang ke acara gathering yang diadakan di sebuah villa di puncak. Menurut kabar, villa itu milik keluarga CEO mereka sendiri. Villa itu cukup besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Jadi sangat memungkinkan untuk menampung karyawan PT Malikindo, yang jumlahnya cukup banyak untuk melaksanakan sebuah kegiatan di sana. Tapi untuk tidur, mereka akan menginap di sebuah penginapan yang berseberangan dengan villa itu. Jadi mereka selain dapat bersenang-senang, tapi juga dapat tidur dengan nyaman. Lah, kamu udah selesai? Tanya Jay saat melihat Nazila sedang membereskan laptop. Dan berkas yang berhamburan di atas meja. Pak Jay, iya, sebentar lagi saya selesai. Sahutnya datar dengan tangan tetap bergerak aktif membereskan semua pekerjaannya. Kamu ke puncak naik apa? Tanya Jay seraya duduk di kursi dekat meja Nazila. Aku naik bis bareng yang lain aja, Pak, ujar Nazila datar. Kamu ikut mobil aku aja, aku sendiri kok, nggak enak naik mobil sendirian, tawar Jay. Terima kasih, Pak. Saya nggak enak sama yang lain. Biar saya bareng karyawan lain saja. Permisi. Pamit Nazila pada Jay yang hanya bisa mengembuskan nafas pasrah. Sebenarnya Jay sudah sangsi Nazila mau ikut dengannya dan ternyata benar dugaannya. Nazila memang terkenal dengan pribadi yang tertutup. Bahkan sangat tertutup. Ia tidak memiliki teman dekat satupun di kantor.
Karena itu, Jay berinisiatif lebih dekat dengannya. Sejujurnya ia memiliki sedikit perasaan pada Nazila. Tapi ia tak berani mengungkapkan apalagi dengan sikap dingin dan tertutup Nazila. Jadi, lebih baik dia menjadi kaum cidaha saja alias cinta dalam hati. Daripada mengungkapkan, tapi berakhir menjadi jauh. Di sepanjang perjalanan, Nazila hanya terdiam sambil menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Ia mengambil tempat duduk tepat di belakang sopir. Dengan telinga disumpal earphone yang memperdengarkan lagu pop lawas. Nazila memandangi jalanan yang masih tampak padat. Padahal langit sudah berganti warna jadi jingga. Tapi aktivitas manusia sepertinya tiada pernah berhenti. Mungkin ada yang baru pulang kerja atau sekolah. Tapi mungkin juga ada yang baru saja hendak memulai harinya. Dengan aktivitas lain seperti bekerja atau sekedar ingin bersenang-senang. Apalagi saat itu merupakan Sabtu sore menjelang malam Minggu. Bukankah bukan rahasia umum? Kalau malam Minggu kerap dihabiskan banyak orang untuk bersenang-senang. Baik itu dengan keluarga maupun dengan pasangan kekasih. Bila diingat-ingat, kapan terakhir kali Nazila menikmati hidupnya? Nazila tidak ingat sama sekali sebab sepanjang hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk belajar. Mengurus sang ibu, lalu bekerja mencari uang untuk dirinya dan ibunya. Bahkan mungkin, ini kali pertama ia memiliki waktu luang untuk bersenang-senang. Mungkinkah ia dapat bersenang-senang? Apakah mungkin ia bisa menikmati malam ini dengan sebuah kesenangan? Nazila tak tahu karena dia sendiri sudah lupa bagaimana itu bersenang-senang. Dan apa itu kesenangan sebab baginya kesenangan sejati. Adalah melihat sang ibu yang dapat tersenyum lagi. Bas yang dinaiki Nazila telah berhenti tepat di depan sebuah penginapan. Satu kamar diperuntukkan untuk 4 orang. Lalu mereka pun turun satu persatu dan mencari kamar milik mereka. Pembagian kamar dilakukan secara random untuk mencegah sifat saling iri atau pilih rekan sekamar. Sebenarnya ide ini dari Nazila sendiri. Tapi hanya Noran dan Jay yang tahu untuk mencegah adanya protes. Bersambung.